Shalom jemaat SIBOS Inanam. Mari kita terus memuji Tuhan. Lagu hanya Kau milik Yesus. Kita bersyukur buat kasih Tuhan untuk kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sungguh Allah lah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Mari kita mengagungkan Dia. Allah kita besar. Besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala perkara tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar. Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Kita hidup karena kasih-Nya yang besar.
Kita hidup karena kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah namanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan dan Allah kita. Kita percaya akan kasih dan kuasa-Nya yang begitu besar, menyertai dan melindungi kita. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya ya Bapa di syurga, kami menyembah Engkau terus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Bapa di syurga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu. Sungguh tiada yang seperti Engkau, yang berkuasa dan kasih yang begitu besar. Haleluya ya Bapa di syurga. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, dan Engkau sangat mengasihi kami, bahkan Engkau sentiasa mengajar dan membimbing kami. Jadikan firman-Mu pada hari ini menjadi benih kepada pertumbuhan di dalam hati kami.
untuk kehidupan yang baru, dan untuk Renma yang baru. Ya Bapa di surga, kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah untuk kita. Semoga semua kita dalam keadaan baik dan senantiasa bersemangat menjalani kehidupan dalam suasana baru. Dan saya harap pada pagi ini kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan mengasihi kami, memelihara kami, dan melindungi kami. Sehingga pada saat ini kami semua menikmati suasana yang indah. Bahkan hati kami penuh dengan sorak-sorai, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, siapkan hati kami, sediakan hati kami, beri kami ketenangan. Dan bagi saya yang akan menyampaikan, beri saya Tuhan kata-kata yang dapat dimengerti, supaya kami semua dapat menghayati firman itu dan disegarkan oleh kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Roh Kudus yang menyegarkan setiap kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar dan merenung firman Tuhan tentang iman. Saya akan menghuraikan sedikit tentang iman dikala kita menghadapi kesukaran. Dan saya percaya inilah yang membuatkan kita kuat di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menghadapi apa juga cabaran kehidupan, saya percaya iman kita diteguhkan. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan. Kita akan baca dalam Matius pasal 8, mulai ayat 23 hingga 26. Ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena kurang percaya. Sedangkan pada waktu itu Tuhan Yesus bersama bersama murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus masih mengatakan mereka kurang percaya. Dan ini sangat mengherankan karena murid-murid Tuhan Yesus itu bersama Tuhan Yesus sendiri di dalam perahu itu. Dan kalau kita melihat beberapa ayat lagi tentang ajaran Tuhan Yesus ketika bersama murid-muridnya sekitar 2000 tahun yang lalu,
Misalnya dalam ayat Matius 17 ayat 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau ada iman sebesar biji sesawi, ia dapat ataupun ia boleh memindahkan gunung. Ini bermakna pada waktu Tuhan Yesus dan murid-murid itu di atas kapal ataupun perahu tadi, murid-murid itu tidak mempunyai iman yang sebesar biji sesawi tadi, sehingga mereka merasa takut apabila perahu itu diumbang-ambingkan oleh angin yang kuat. Jadi kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, murid-murid Tuhan Yesus itu memerlukan iman yang sebesar biji sesawi agar mereka dapat menghadapi goncangan angin ribut tadi. Tetapi mereka tidak memiliki iman itu. Sehingga kan mereka ketika diumbang-ambing oleh angin, mereka merasa cemas dan takut. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, mereka ataupun murid-muridnya kurang percaya. Jadi, apakah jenis iman yang sebiji ataupun sebesar biji sesawi itu yang dapat memindah gunung ataupun yang dapat mencetuskan terjadinya suatu mujizat? Kalau kita baca dalam Matius pasal 21 ayat 22, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini bermaksud iman sebesar sesawi itu sama juga dengan satu iman ataupun satu kepercayaan yang sungguh-sungguh. Seperti mana yang dikatakan dalam ayat tadi, dalam Matius 21 dan 22. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini juga bermakna iman yang sungguh-sungguh itu adalah merujuk kepada apabila kita memiliki suatu keyakinan yang penuh. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada lagi rasa was-was. Tetapi mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Ataupun iman sejati. Dan inilah yang mencetuskan berlakunya campur tangan Tuhan. Ataupun berlakunya mujizat. Karena mujizat itu adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi ketika murid-murid itu merasa cemas, merasa takut apabila digoncang oleh tiupan angin tadi, itu juga bermakna mereka tidak memiliki iman sejati ataupun yang sungguh-sungguh.
Dan kalau kita perhatikan iman yang sungguh-sungguh itu bukan setakat diungkapkan, tetapi dia diikuti dengan suatu tindakan. Seperti kalau kita baca dalam surat Yakobus menekankan bahwa iman itu kalau tanpa perbuatan tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi iman dengan perbuatan, maka itu adalah iman yang sungguh ataupun iman sejati. Sehubungan dengan itu, salah satu pemikiran yang kita dapat lihat di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, kenapa Tuhan Yesus tidak ataupun mengatakan bahwa muridnya itu kurang percaya, ialah bagaimana kita memiliki iman sebesar biji sesawi itu. Karena apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka sudah pasti tidak ada yang dapat meragukan ataupun menakutkan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, ataupun dapat menghadapi kesukaran tanpa rasa takut. Sebenarnya iman itu bermula dari suatu pendengaran. Itulah sebabnya kenapa Injil Kristus itu perlu diberitakan, karena pendengaran tentang kebenaran itu sebenarnya permulaan iman. Kita tidak mungkin percaya ataupun memiliki iman tanpa mendengar kebenaran ataupun Injil Kristus. Dan permulaan ataupun iman itu sebenarnya berhubung kait dengan kasih karunia Allah, karena Allah sendiri yang mencari kita, Allah sendiri yang memanggil kita, karena seperti mana yang Tuhan Yesus selalu tekankan dalam mengejar ketika dia bersama dengan murid-muridnya, ialah aku datang untuk memberi keselamatan. Maksudnya dia mencari, dia memanggil, dan sudah tentu iman itu diberikan kepada kita supaya kita mendengar panggilan itu. Saya ingin menjelaskan bagaimana ataupun siapa yang memiliki iman sejati atau iman sebesar biji sesawi itu. Karena itu penting apabila kita berhadapan dengan gunung ataupun kesukaran. Yang pertama ialah iman sejati itu merupakan suatu karya Allah di dalam hati orang percaya. Maksudnya ialah iman sejati itu dimiliki oleh orang percaya yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah akan tinggal di dalam hati kita. Maka roh itulah yang memberi kita kekuatan, termasuk juga iman sejati tadi, ataupun iman yang sungguh-sungguh tadi. Karena Roh Kudus yang
mengerjakan di dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus memberi kita kata-kata yang membolehkan kita menyebut Allah sebagai Bapa, kata firman Tuhan. Dan apalagi dari segi iman percaya, sudah tentu Roh Kudus menolong kita supaya mempunyai iman yang sejati tadi. Sebab inilah peranan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yaitu sebagai penolong yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita iman yang teguh tadi, yang sungguh-sungguh, iman sebesar biji sesawi tadi, supaya kita dapat menghadapi apa juga tekanan kehidupan dengan tenang dan dengan keyakinan bahwa Tuhan setia kepada janjinya untuk menolong kita. Yang kedua ialah iman yang sungguh-sungguh itu, ataupun sejati itu, ataupun yang sebesar biji sesawi itu ketika dalam menghadapi kesukaran ialah dimiliki oleh orang yang mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini bermaksud, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, tidak mungkin kita dapat bertumbuh di dalam iman. Tidak mungkin kita dapat memiliki iman yang sejati itu. Karena hanya melalui ataupun apabila kita di dalam Tuhan Yesus, kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, iman sejati itu adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Kristus. Apabila kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan iman itu terbentuk dan menjadi kuat di dalam kita selagi kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita merenung ataupun melihat kata-kata Raja Daud ataupun Daud ketika berhadapan dengan Goliat, sebenarnya kita tidak menjangka dari segi pemandangan manusia bahwa Daud dapat berkata seolah-olah dia tidak pernah ataupun dia sama sekali tidak takut dengan Goliat. Karena kita tahu Goliat ini adalah seorang yang begitu terlatih sebagai seorang prajurit. Sedangkan Daud adalah seorang yang dari segi latar belakang dia seorang gembala kambing ataupun domba. Tetapi ketika dia berhadapan dengan seorang yang raksasa tadi, seorang prajurit yang terlatih, dia tidak gentar. Karena dia telah melalui kehidupan yang sukar, dan di dalam kesukaran itu dia berpaut kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia. Dan sudah tentu pengalaman ini telah mematangkan dia, dan telah mementapkan lagi imannya untuk
percaya kepada pertolongan Tuhan. Maka itulah sebabnya pada waktu Daud berhadapan dengan suatu tantangan yang hebat, ataupun gunung yang begitu gagah perkasa, dia dapat berkata suatu bayangan kemenangan. Secara psikologinya dia sudah menang dengan melepaskan kata-kata yang bersemangat bahwa dia akan mengalahkan musuh yang besar ini karena Tuhan bersama dia. Dan semua ini terhasil karena dia memiliki hubungan yang rapat, yang intim dengan Tuhan. Ia mengalami ataupun mempunyai pengalaman yang dia ditolong oleh Tuhan. Dan pengalaman itu serta kehidupannya yang rapat, yang intim dengan Tuhan telah membuatkan dia memiliki iman sejati ataupun sebesar biji sesawi tadi. Yang ketiga adalah orang yang memiliki iman sejati itu adalah orang yang terpanggil ataupun yang ditetapkan oleh Tuhan. Sebenarnya inilah maksud Tuhan. Kenapa dia memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi pelaku kehendaknya. Dia menetapkan supaya orang-orang ini dipilih ataupun dipanggilnya untuk melaksanakan kehendaknya di bumi. Allah menganugerahkan iman itu karena kasih-Nya kepada kita. Dia menganugerahkan melalui pemilihannya kepada orang-orang tertentu karena kasih-Nya kepada kita semua. Misalnya dalam ketika Allah memanggil Paulus, dalam latar belakang Paulus ataupun Saulus sebelum dia masuk di dalam pelayanan, ia adalah seorang yang begitu menentang ajaran Tuhan Yesus. Bahkan dialah orang yang bertanggung jawab ke atas kematian beberapa orang-orang yang melayani pada waktu itu ataupun yang memberitakan Injil Kristus pada waktu itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain ataupun kesaksian Paulus, dia sebenarnya dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku kehendak Tuhan, menjadi orang yang akan membawa Injil kebenaran, Injil Kristus kepada orang-orang yang di luar kaum Yahudi. Tetapi sebelum itu dia adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang membawa kabar baik itu. Dan inilah sebenarnya ataupun inilah contoh iman sejati itu, iman yang sungguh itu dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya ataupun ketetapannya untuk meneruskan pelayanan, untuk melakukan kehendaknya.
Dan dalam satu kejadian di mana Paulus telah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia telah dirubah dan menjadi pengikut Tuhan yang begitu setia. Bahkan dia seorang yang dapat membawa kebenaran firman Tuhan di luar Yerusalem dengan begitu hebat sekali pada waktu itu. Dan dengan iman yang telah ditaruhkan oleh Tuhan di dalam diri Paulus, dia telah membawa keyakinan itu ataupun iman itu dengan begitu bersemangat dan berani, sehingga dia tidak pernah takut dengan begitu ramai ataupun banyak ancaman yang coba membunuh dia. Tetapi dia melakukannya ataupun pelayanan yang telah Tuhan percayakan itu dengan iman yang teguh bahwa Tuhan menyertai dia. Dan dia berkata, apapun yang terjadi tidak akan dapat memisahkan kasih Allah kepada hidupku, kata Paulus. Dan inilah semangat, keyakinan, iman sejati yang dimiliki oleh Paulus, sehingga dia tidak lagi gentar, takut, ataupun merasa cemas, khawatir dengan apa yang dihadapinya ketika melakukan panggilan Tuhan. Seterusnya saya akan mengimbau tentang apa yang harus kita buat, apa tindakan kita supaya kita memiliki iman sejati itu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa iman sejati itu adalah karunia Allah, anugerah Allah, dan ketentuan Allah sendiri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena ia berhubung kait dengan kasih Allah kepada manusia. Namun di dalam panggilan Tuhan, kita juga akan melalui ataupun menghadapi banyak tekanan, kesulitan, dan sudah tentu kita mau supaya di dalam menghadapi semuanya itu, kita tetap kuat di dalam iman. Ataupun kita terus memiliki iman yang sejati itu. Dan untuk itu, saya sudah sentuh tadi tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di dalam kerinduan kita untuk terus melayani, dan terus bersemangat di dalam melakukan kehendak Bapa dalam apapun keadaan, kerinduan kita adalah supaya
kita memiliki hubungan yang rapat tadi, yang intim tadi, supaya dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya, kita diteguhkan, kita dimantapkan di dalam iman kita. Mari kita baca dalam Mazmur. Mazmur 1. Untuk memiliki iman sejati itu, mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1. Saya akan baca dari ayat 1 hingga 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maksudnya di sini ialah apabila kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu merupakan satu makanan rohani yang terus menyegarkan hidup rohani kita. Dan firman itu juga seperti air sungai yang mengalir, di mana ia akan menyegarkan kita ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Bayangkan kalau pokok itu ditanam di tepi aliran sungai, ketika kemarau, pokok itu tidak terkesan karena ia masih dapat menikmati makanan, yaitu air, untuk meneguhkan pertumbuhannya ataupun menyegarkan pertumbuhannya. Demikian juga iman kita. Apabila kita sentiasa menikmati makanan dari kebenaran firman Tuhan, yaitu merenung firman itu siang dan malam, kehidupan rohani kita disegarkan setiap saat, dan iman kita diteguhkan. Dan ketika berhadapan dengan kesukaran kehidupan, firman itu meneguhkan kita. Firman itu menyegarkan iman kita supaya tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat tadi, ketika dia berhadapan dengan musuh ataupun lawan yang lebih kuat, dia tidak gentar karena keyakinannya tentang pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan kita, ketika berhadapan dengan cabaran kehidupan, apabila firman itu ada dalam hati kita, ia akan menyegarkan keyakinan kita, iman kita, sehingga kita tidak melihat masalah itu, tekanan itu sebagai suatu yang dapat melemahkan kita ataupun menjatuhkan kita. Yang kedua ialah dalam hal berdoa. Berdoa sangat penting. Karena doa adalah suatu percakapan kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau tidak berdoa,
kita tidak mungkin dapat berkomunikasi apa keinginan kita, apa keperluan kita, apa yang kita rasa menjadi suatu beban dalam hati, ataupun kesyukuran kita. Jadi melalui doa kita dapat merekamkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sebenarnya melalui komunikasi inilah yang dapat menyegarkan iman kita selalu, iman yang teguh, iman sejati kepada janji Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Maksudnya, doa sangat penting untuk menghadapi pencobaan ataupun kesukaran. Karena di situ kita dapat berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan. Dan dalam surat Yakobus 5:13e, ia menegaskan supaya yang menghadapi ataupun mereka yang menghadapi kesukaran, penderitaan, cabaran hidup harus berdoa. Dan di dalam ayat-ayat seterusnya, Yakobus menekankan bahwa doa yang lahir dari iman kepada janji Tuhan. Dan dia berkata, kalau ada doa orang ataupun doa orang benar, besar kuasanya. Dan itulah sebabnya berdoa ini yang dikomunikasikan dengan Tuhan, ataupun satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan sangat penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang juga memberi kita iman yang teguh untuk terus percaya kepada pertolongan Tuhan, karena kita mempunyai hubungan yang rapat, yang intim dengan Allah Bapa di surga yang maha berkuasa. Maka sudah tentu apabila ada komunikasi, hubungan itu baik, hubungan itu dekat, hubungan itu intim, dan pekerjaan roh terus bersemerak di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, hari ini kita sama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan, bahwa apabila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sudah pasti kita memiliki iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, iman yang sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan gunung. Dan kita juga belajar tadi bahwa Roh Kuduslah yang telah ditempatkan ataupun ditaruh oleh Allah dalam hati kita yang memberi kekuatan itu. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hati kita, dialah, Roh Kudus itulah yang memberi iman sejati, iman yang sungguh-sungguh, yang dapat mencetuskan berlakunya kesembuhan ataupun mukjizat. Dan semuanya ini adalah untuk
mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan-kepentingan ataupun kepentingan pribadi. Sebenarnya apa yang berlaku dalam semasa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya adalah yang berlaku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang didorong oleh keinginan sendiri tidak berlaku ataupun tidak dianggap sebagai suatu yang didorong oleh iman yang sungguh dan sememangnya tidak terlaksana. Dan apa yang terlaksana adalah mujizat yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi demikian dalam apabila kita memiliki iman sejati itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Dan tidak mungkin untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita renung kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita berhadapan dengan kesukaran, yang diperlukan adalah iman sejati, iman yang sungguh-sungguh, yang dapat memindahkan gunung, yang dapat melalui kesukaran itu tanpa merasa cemas, yang dapat melalui cabaran itu tanpa takut, tetapi menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Dan di dalam renungan firman Tuhan juga menekankan betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan siang dan malam, berdoa kepada Tuhan senantiasa. Sebab itulah yang membuatkan kita memiliki iman sejati yang mendatangkan kemenangan, mujizat kesembuhan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sesungguhnya memiliki iman yang sungguh adalah satu anugerah daripada Allah sendiri. Karena kasih-Nya kepada kami semua. Kasih-Nya supaya kami diselamatkan. Kami menjadi pelaku kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa, untuk melakukan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan unak duri, kami tidak merasa cemas ataupun takut ataupun khawatir, karena keyakinan kami, iman kami kepada janji-Mu.
Tolong kami juga Roh Kudus supaya kami memiliki hati yang merindukan selalu untuk berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan melalui ungkapan doa kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyegarkan kami. Dan biarlah kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terus bertumbuh di dalam pemeliharaan-Mu. Supaya dalam kesaksian-kesaksian kami memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ada satu keyakinan, ada satu iman sejati yang membuatkan kami bersandar penuh kepada Tuhan dan dengan pengakuan-pengakuan yang berani, yang konsisten dalam menyemarakkan kabar baik supaya orang-orang di sekeliling kami mendengar tentang kebenaran. Karena tanpa mendengar tentang kebenaran tidak mungkin mereka memiliki iman. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah kami pagi ini. Dan Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam kehidupan di hadapan kami berserah kepadamu. Seluruhnya hidup kami, segenap kekuatan dan akal budi kami berserah di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena bersama Tuhan Yesus, kami dapat melakukan apa jua kehendak Bapa yang telah Tuhan tentukan untuk kami lakukan. Biarlah kehendak-Mu jadi ya Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.